itu kota yang bikin rindu. Jadi kalau siapa saja yang pernah ke kota ini, kemudian kembali ke kota asalnya, pasti ingin kembali ke sini. Karena kota ini nyaman, masyarakatnya juga ramah ya, dan semuanya murah. Kota Binjai dikelilingi oleh 5 kecamatan, menjadi satu daerah yang sangat seksi di mata Provinsi Sumatera Utara karena kita adalah pendukung kota metropolitan. Kota Binjai terletak sekitar 22 km sebelah barat dari Medan, Sumatera Utara. Sebelum berstatus kota madya, Binjai sempat menjadi ibu kota Kabupaten Langkat. Kini, kota yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Langkat dan Deli Serdang ini menjadi kota dengan pesona wisatanya yang khas. Saya Ahmadi, saya sebagai founder dan owner dari Sawah Lukis. Lokasi ini awalnya tempat saya goes, pagi, kadang sore gitu kan. Terus saya lihat alamnya masih asli, terhampar luas sawahnya gitu ya. Lalu Binjai itu kan nggak punya gunung, nggak punya laut, apalagi nggak punya danau ya. Jadi nggak punya potensi alam yang bisa digali untuk jadikan wisata. Saya melihat ada di beberapa kota, dan termasuk di Jepang, di mana sawah itu dibuat, ada seni sawah namanya Tanboat, seni melukis sawah. Nah, ini yang mungkin menjadi DNA-nya, kemudian saya modifikasi ke sini, dan kita jadikan sawah menjadi destinasi wisata. Sawah Lukis bukan wisata sawah pertama yang hadir di Sumatera Utara atau di Indonesia ya. Kita perlu pembeda dengan tempat lainnya agar kita bisa cepat dikenal orang. Hanya kami mengambil konsep sebagian ambil dari Bali, dari Ubud khususnya, sebagian lagi ambil dari Jogja, dan sebagian sebagai pembeda dari yang lainnya kita ambil konsep padi yang dilukis atau digambar dengan motif yang berubah setiap musim panennya. Jadi dengan tema sawah lukis ini ternyata membawa orang penasaran apa sih yang dilukis gitu. Kemudian di tahun 2020 di bulan Juli itu kan orang saat bosan-bosannya baru kena lockdown ya dulu ya. Bukan lockdown siapa namanya di pembatasan ya. Nah, di bulan Juli mulai ada pelonggaran. Nah, di sini ternyata orang benar-benar sangat bosan dan butuh keluar rumah aja udah senang gitu. Makanya hadirnya sawah lukis saat itu langsung menjadi target masyarakat untuk tempat wisata tipis-tipis yang tak harus pergi jauh. Hikmah pandemi itu ya gitu, jadi wisata-wisata yang dekat, lokal, kecil, skala kecil juga tetap dikunjungi orang karena masyarakat belum bisa keluar kemana-mana, belum bisa bepergian jauh karena alasan pandemi ya, sehingga pilihan salah satunya adalah wisata yang dekat dengan kotanya. Nah,
inilah momentum sawah lukis waktu itu ketika masyarakat Indonesia nggak bisa kemana-mana dan hanya bisa ke tempat yang dekat dengan kotanya. Kota Binjai dikelilingi oleh 5 kecamatan, menjadi satu daerah yang sangat seksi di mata Provinsi Sumatera Utara karena kita adalah pendukung kota metropolitan. Jadi kota Binjai ini yang kotanya kecil, seksi, tapi penuh dengan keunikan dan kemajemukan sesuai dengan program Bapak Wali Kota Binjai, yaitu maju kotanya, berbudaya dan religius warganya. Jujur Mbak, saya sangat merinding ini dia. Kota Binjai adalah yang tadi saya bilang pendukung dari kota metropolitan, kota Medan. Sekarang ini alhamdulillah kota Binjai yang kami banggakan adalah bukan objek wisata yang berbau wisata alam pegunungan, tapi karena kota Binjai ini berbau pada wisata kuliner, wisata religi. Alhamdulillah Pak Wali sekarang ini sedang menggalakkan membangun yaitu kegiatan Juliadi Center, yang Quran Center yang dilaksanakan di perbatasan kota Binjai. Dan yang paling sangat mendasar kami bangga sebagai salah satu insan dan tokoh di pariwisata kota Binjai, saya sangat bangga kepada Bapak kita ini, Bapak Ahmadi. Karena dia selalu menggalakkan objek wisata kuliner, ditampilkannya produk-produk wisata yang membuat masyarakat kota Binjai bangga Mbak. Dari Medan, dari Siantar, dari mana-mana datang ke kemari. Jadi tambahan lagi Mbak, Bapak Wali Kota almarhum Bapak Juliadi, Bapak Wali Kota Amir Hamzah sangat mendukung kegiatan Bapak Ahmadi ini. Karena apa Mbak? Karena memang program wali kota kita itu membangun bukan dari kotanya, tapi membangun dari pelosok desanya, pelosok kelurahannya, sehingga tingkat perekonomian masyarakat kota Binjai dari sekeliling pinggiran kota Binjai itu menjadi lebih merata. Pak Ahmadi ini satu tokoh yang kami banggakan Mbak. Ya, saya bersyukur ya di Kelurahan Cengkeh Turu ini, di mana masyarakatnya sangat humble, sangat terbuka. Kita dengan petani sekitar juga ada bekerja sama ya. Tidak semua sawah yang di sini sawah kita, ada sawah tetangga. Nah itu kita ada menjalin hubungan lah dengan mereka dan menjalin kerjasama dengan mereka. Ya, awal buka kita menggait adik-adik dari remaja masjid untuk mengelola perparkiran. Kita ajak mereka untuk bisa menyewa jasa foto dan sebagainya, itu dari adik-adik sekitar sini. Kemudian dengan masyarakat yang langsung berbatasan dengan sawah kita, itu kita ada kasih bantuan pupuk setiap musim tanam ya. Potensinya adalah di sini saya seperti mendapatkan, saya punya kampas putih dan punya warna yang banyak di sini. Apa aja ada. Mau bambu banyak. Mau pengrajin atap ada. Mau buat ini semuanya ada tersedia di Binjai. Jadi saya sangat merasa terdukung dengan iklim kota ini di mana masyarakatnya baik. Terus apa yang kita butuhkan tersedia dengan mudah dan murah sehingga kita bisa membuat sesuatu tempat yang unik tanpa harus keluar biaya yang banyak. Kota Binjai dulunya dikenal dengan ikon buah rambutan. Kota ini pernah menjadi kota penghasil buah rambutan terbesar di Indonesia. Dengan produksi mencapai 14.045 ton pada tahun 2019, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara. Dulu Binjai identik dengan kota rambutan.
berarti Binjai dulu mempunyai penghasilan rambutan. Tapi perlu diketahui Mbak, sekarang Binjai bukan jual buah rambutan, tapi Binjai menjual bibit rambutan. Karena bibit rambutan itu bisa ditanami di seluruh wilayah Indonesia. Tapi kalau Binjai menanam rambutan, lahan Binjai habis karena Binjai kota kecil, kota seksi. Rambutan Binjai itu legendaris ya, memang rasanya legit dan beda dengan rambutan lainnya. Dan kami tetap melaksanakan wisata petik rambutan setiap tahunnya. Kita ajak pemilik rambutan di kota ini, kita beli, kita siapkan di tempat ini agar masyarakat dari kota lain bisa merasakan legit dan lezatnya rambutan Binjai. Jadi kita lahir di kota rambutan dan kami tetap terus mensupport agar ikon ini tetap melekat pada kota Binjai. Rambutan merupakan buah musiman yang tidak selalu bisa dinikmati setiap saat. Namun, ragam wisata yang ada di kota Binjai menjadi daya tarik wisatawan untuk tetap berkunjung ke kota ini. Kalau bagi kami masyarakat ada sedikit rasa bangga gitu. Karena di kota Medan ataupun tamu-tamu yang datang dari Medan itu selalu membanggakan kota Binjai. Kalau mereka mau berwisata ataupun mau makan-makan kuliner lah di Binjai itu lebih asik katanya, lebih nyaman, lebih bersih katanya. Jadi ada bangganya kami. Kami ada berdialog dengan Pak Ahmadi, dengan Pak Tomadi. Waktu itu Bapak Kadis dan kami tim sudah negosiasi atau berdialog tentang menjamurnya wisata-wisata kuliner yang ada di kota Binjai. Kami mensingkapi bahwasanya kami harus andil dalam kegiatan kemajuan wisata kuliner kota Binjai. Kami mengerti dan sangat menyadari adanya raksasa-raksasa kuliner yang akan masuk ke wilayah kota Binjai. Apabila itu masuk seperti yang disampaikan Pak Ahmadi dan Mbak Tomadi, maka takutnya pengusaha-pengusaha kecil akan hilang, akan terkikis. Jadi kami dari pemerintah kota Binjai khususnya pariwisata akan mencoba memberikan satu ruang gerak di mana usaha-usaha kecil kerakyatan wisata kuliner lebih hidup untuk kota Binjai ini, Mbak. Dari perjalanan kita sudah 2 tahun lebih ya, Sawah Lukis ini memang dari yang kita pelajari juga, banyak wisata sawah itu usianya nggak panjang. Kadang nggak sampai setahun sudah harus tutup. Karena sifatnya musiman toh. Kadang musim tanam, ada musim panen yang lebih kelihatan gersang ya. Saat musim tanam mungkin hijau dan indah. Nah, pada saat musim ini, kalau hanya menjual sisi padinya saja, saya pikir ini akan cepat bosan. Kita harus menjual sisi lainnya. Misalnya, experience orang, pengalaman orang makan di tengah sawah dengan piring kaleng zaman dulu, gitu, dengan teko zaman dulu. Ini menjadi memori yang tersendiri yang mungkin tidak ditemukan di tempat jarang ditemukan di tempat lain. Dan kita juga siapin sarapan pagi yang memang masakan zaman dulu gitu. Ini menjadi dan Sawah Lukis itu bisa bertahan hingga usia 2 tahun sampai sekarang. Kalau saya mengamatinya bagus sekali karena kalau kita walaupun seperti kami lah yang senantiasa terus di dalam kota aja ini akan ada kejenuhan. Jadi kalau di suasana seperti ini hijau gitu rasanya agak nyaman. Kemudian ya segar lah gitu. Jauh lebih pesat sekarang. Bangunan-bangunan juga lebih meriah, lebih meningkat. Kemudian tempat rekreasi juga lebih menjamur lah dikatakan.
baik di kota maupun di pinggiran kota seperti ini. Menurut saya sudah jelas ya menambah income, kan nggak yang punya ini aja, yang nggak punya taman ini aja yang berpenghasilan, menambah penghasilan, juga ada parkir, ada di sekitarnya itu bisa berjualan. Jadi ya bagus gitu, cocok gitu. Kemudian masyarakat Binjai sendiri udah jelas nggak stres gitu. Bisa dia nggak mau di sini, di tempat wisata yang lain juga banyak di Binjai gitu. Jadi selama sawah lukis buka itu banyak sekali yang tanya, ada penginapannya nggak? Ada juga yang mau buat acara lebih besar ya, artinya mereka mendatangkan orang lebih banyak, tapi tempat sawah lukisnya kecil-kecil, cuma 30 orang bisanya ya per satu tempat ya, per satu saung. Jadi kita buatlah Kakuta dengan konsep penginapan di tengah sawah. Konsumen bisa menikmati sensasi nginep di tengah sawah, benar-benar di tengah sawah, tapi tetap dengan keamanan yang tinggi, tetap dengan kenyamanan yang tinggi, di mana ruangannya full AC. Karena sawah biasa identik dengan panas ya. Kita siapin satu tempat yang full AC, tetap nyaman, dan tentunya aman. Pelanggan yang sudah ke sawah lukis biasanya akan ke Kakuta, karena Kakuta didesain berbeda dengan sawah lukis. Sawah lukis kami desain dengan konsep natural, sedangkan Kakuta didesain dengan konsep modern tapi di tengah sawah. Jadi kalau di Bali itu ada sawah lukisnya adalah ubudnya, maka Kakuta itu ada di canggunya. Jadi saya malah happy ya kalau banyak tempat-tempat wisata yang bertema sawah, di mana nanti orang punya banyak pilihan. Karena semakin banyak pilihan, semakin banyak yang datang. Dan sejak awal tempat ini sebelum buka sawah lukis, kita sudah mengajukan kepada pemerintah daerah, khususnya Dinas Pariwisata, untuk sama-sama kita berkolaborasi untuk membuat satu kawasan wisata Binjai Utara. Nah, hari ini di satu kelurahan saja ada 5 sampai 6 kafe dengan konsep tematik dan semuanya unik-unik. Ada di satu kelurahan ini saja. Di kawasan ini ya, jaraknya mungkin sekitar 5 menitan lah, mungkin sekitar 2 hingga 3 km saja jarak antara satu dengan yang lainnya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya lokasi ini, Binjai Utara ini adalah lokasi yang strategis untuk membuat kafe-kafe dengan tema tematis. Karena dekat dengan jalan tol. Artinya akses pasarnya nggak hanya lokal Binjai, tapi juga bisa terbuka dengan kota-kota lainnya seperti Medan, Deli Serdang, bahkan ke Sedang Bedagai ya. Karena memang akses tol sudah terbuka, terhubung dengan tol Trans Sumatera. Saya sangat bangga dengan Pak Ahmadi ini, Pak. Sangat bangga. Saya terkejut. Jujur, Mbak, saya baru kali ini kemari gitu dia. Mudah-mudahan saya akan sering kemari gitu kan, begitu dia. Ini usaha kerakyatan, Pak. Ini usaha dibangun dari pelosok. Ini program Pak almarhum Pak Wali Kota Juliadi dan Bapak Wali Kota Binjai kita, Pak Amir Hanja. Pak Ahmadi membangun dari pelosok desa, dari pelosok kelurahan untuk maju ke depan, mengembangkan kreatif, ekonomi kerakyatan dengan wisata kulinernya, Mbak. Yang tadi saya bilang, Mbak, kami akan melakukan mensupport semua usaha-usaha yang ada di Kota Binjai. Bukan saja Pak Ahmadi, Pak Tomadi, tapi semua, karena penduduk Kota Binjai adalah warga Kota Binjai. Dan kami sebagai aparat negara akan menjembatani semua usaha-usaha yang ada di Kota Binjai ini. Jadi setelah COVID ini apa yang kami buat? Kita sudah buat kerangka penunjuk jalan biar nggak salah arah. Harapan saya ini warga Kota Binjai dan warga-warga yang ada di seluruh Sumatera Utara atau yang ada di Indonesia, yuk hadir di
jangan lupa, di ini nih, sawah lukis yang mempunyai fenomena cukup asik di kota Binjai, yang asli, yang tidak ada tambah-tambahan, naturalis, sangat natural kali itu dia Mbak. Jadi udah ada pelang-pelang, semua kita arahkan semua, khususnya untuk sawah lukis dan Kakuta Mbak. Binjai itu kota yang bikin rindu. Jadi kalau siapa saja yang pernah ke kota ini, kemudian kembali ke kota asalnya, pasti ingin kembali ke sini. Karena kota ini nyaman, masyarakatnya juga ramah ya. Jadi kalau kita orang Binjai, terus main ke Medan, terus diajakin, ya Robinson gitu. Tapi Binjai hari ini, Binjai dalam 5 tahun terakhir itu beda. Di Binjai banyak lahir orang-orang kreatif di sini. Banyak konten kreator juga. Dan Binjai hari ini adalah selain kota rambutan juga kota destinasi kuliner untuk Sumatera Utara. Harapan dan memang satu tujuan kita selama ini adalah Binjai menjadi salah satu destinasi, kota dan destinasi, tak hanya sekedar kota dilintasi. Binjai menjadi kota tujuan, nggak sekedar kota lintasan. Artinya harapan kita Binjai nantinya menjadi kota tujuan kulineran di akhir pekan, atau kota orang untuk berwisata ringan ya. Ringan itu artinya wisata yang tidak harus menginap, wisata yang bisa dijangkau pergi pagi pulang sore atau pergi siang pulang sore seperti itu. Ini memang segmen yang kami ambil karena Binjai sendiri tidak didukung dengan potensi alam yang terlalu baik, tidak punya gunung, nggak punya laut, nggak punya bukit. Jadi kita hanya bisa memanfaatkan area persawahan yang hijau, itu yang kita jual sebagai daya tarik bagi pelancong. Harapannya untuk kota Binjai ya lebih banyak lagi seperti ini juga, dan masyarakatnya itu lebih khususnya bagi anak muda lebih melupakan narkoba ataupun lebih melupakan hal-hal yang jelek, tetapi berkreasi seperti ini ataupun di sini ada luang pekerjaan atau lebih baik begitu saya rasa. Harapan kami Pak Ahmadi dengan sawah lukis dan Kakutanya jangan segan-segan menampilkan kreatif dan kreasi baru demi menaikkan, demi meningkatkan harga diri, kualitas kota Binjai pada umumnya. Dengan begini dari Bali tahu Mbak, mana itu sawah lukis di Binjai? Oh Binjai mana itu ya? Sumatera Utara. Jadi partisipasi daripada pelaku-pelaku usaha membuat Binjai itu menjadi penghargaan kota Binjai, kota wisata.